Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. LHR tinggi dan wilayah terisolir, di antaranya ruas Pindrang Rapa, ruas Usuk Mohak Berdelenge, ruas Takalalak Cabeni, ruas Rantai Pelosok dan Batu Sitandu, ruas Batas Sopeng Bangka Jene, ruas Salabondro Ulu Galung, ruas Tanah Laut Ngapalokapat Tumbuka, bypass Boro yang menjadi jalur alternatif Takalar Jene Ponto Bantai tanpa harus melewati kota Jene Ponto, ruas Bung Abdul Razak di Kabupaten Goa, ruas Takalasi Bainanyo Lawo yang telah dialokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Akses itu akan memangkas sekitar 40 km dari ruas Bulu 2, ruas Sabang Talang di Lumbur Utara, ruas Tolopo Pantilan 2 Rantepao yang menjadi jalur alternatif jika ruas jalan nasional terjadi kemacetan. Setda Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para narasumber yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, para Kepala Bapeda, Bapelitbanda Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, para mitra pembangunan atau NGO, anggota LSM, tokoh masyarakat dan lembaga asosiasi se-Sulawesi Selatan, serta para hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini sehubungan beliau menghadiri hari ulang tahun Kabupaten Sopeng yang dilaksanakan hari ini. Untuk itu kepada saya ditugaskan untuk hadir pada acara ini sekaligus membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur yang ungkapnya sebagai berikut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua TGUPP beserta anggota dan tenaga ahli Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati staf ahli Gubernur dan para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Sulawesi Selatan, yang saya hormati para kepala Bapeda, Bapelitbangda Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, yang sama saya hormati para mitra pembangunan NGO, anggota LSM, tokoh masyarakat dan lembaga asosiasi se-Sulawesi Selatan. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja daerah pemerintah daerah RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita tetap aman menjalankan tugas dan insya Allah kelak kita dapat berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum dialog antar seluruh pemangku kepentingan. Program dan kegiatan strategis beserta indikatif pembiayaan yang bertujuan untuk penyelenggaraan serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional, serta melakukan verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Forum ini juga merupakan bentuk perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada proses pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up.
Bapak Ibu yang saya hormati, patut disyukuri bahwa kondisi ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan 2021 yang lalu. Secara umum, gambaran kondisi ekonomi makro Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi bertumbuh sebesar 5,09% atau meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,65%. Namun demikian, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha, diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 22,33%. Diikuti penyediaan akomodasi makan minum sebesar 17,74%, pengadaan listrik dan gas sebesar 14,69%, jasa perusahaan sebesar 14,16%. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dibarengi dengan pelaksanaan program recovery ekonomi, khususnya pada sektor yang pertumbuhannya masih rendah, sehingga pada tahun 2024 diharapkan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dengan rentang antara 5,23 sampai 6,71%. Yang kedua, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada September 2022 sebesar 8,66% atau naik 0,03% terhadap Maret tahun 2022 dan naik 0,13% terhadap September 2021. Atau jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 orang atau naik 4,9 orang terhadap Maret 2022. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,57% pada September 2022. Dengan capaian tahun 2022, maka tingkat kemiskinan ini dapat ditekan hingga 8,1% di tahun 2024 yang akan datang. 3. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan turun sebesar 1,21% dari 5,72% pada tahun 2021 menjadi 4,51% pada tahun 2022. Angka capaian tersebut lebih baik dari capaian nasional sebesar 5,68%. Berdasarkan hasil Satkernas tahun 2022, 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, yaitu sebesar 38,53%. Kemudian perdagangan besar dan eceran sebesar 17,92% dan industri pengolahan sebesar 8,19%. Yang keempat, indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 berada pada peringkat ke-11 nasional sebesar 72,82% atau meningkat 0,58 poin. Yang kelima, ketimpangan pendapatan masyarakat yang digambarkan melalui Gini Ratio pada September 2022 sebesar 0,365 atau turun 0,012 poin terhadap Gini Ratio September 2021 sebesar 0,377 dan lebih rendah dari ketimpangan nasional 0,381. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sehubungan dengan capaian indikator tersebut, maka rancangan awal RKPD ditetapkan dengan tema pembangunan daerah tahun 2024, yaitu peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif yang dicapai dengan cara meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang lebih responsif. Yang kedua, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata yang dicapai dengan peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur secara merata, khususnya
infrastruktur jalan dan pengairan dalam membuka wilayah kepulauan dan terisolir, antara lain penyediaan sumber air arsinum dan bor, listrik kepulauan, serta memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah dengan cara memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komunitas berbasis sumber daya alam dengan dukungan prasarana dan sarana pada proses produksi, alat tangkap, perikanan, peningkatan produksi pertanian, pengembangan sutra, peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, peningkatan hasil perkebunan, peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, pengelolaan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi, serta pemberian bantuan benih mandiri kepada petani. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata yang dicapai dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan badan usaha milik desa atau BUMDes, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan sertifikasi atau packing gratis, kemudian kelompok usaha bersama atau KUBE, serta perhutanan sosial. Yang kelima, pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam mengeraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penanganan dini kebencanaan melalui penanaman pohon di ketinggian, pembersihan sedimentasi saluran pada wilayah perkotaan secara rutin dan pembuatan sumur resapan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon dan lain sebagainya. Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro pada tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 sampai 6,71%, tingkat kemiskinan sebesar 8,31%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,24%, indeks pembangunan manusia sebesar 74,02%, Gini ratio sebesar 0,361 dan PDRB per kapita sebesar 70,7 juta rupiah. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja dan fokus yang terkoordinasi antar semua stakeholder, sektor dan pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan ini, yang semuanya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat dipercepat pelaksanaannya, sehingga hasil kegiatan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala aktivitas kita dan memberikan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih. Dua, satu. Baik, terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat.